Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa spesial 80 tahun Hari Ulang Tahun TNI. Dan sahabat, tentunya masih bersama dengan tamu-tamu spesial kita dan juga guru-guru kita. Kita akan kembali berdialog bersama dengan Ibu Dian dan juga ada Mas Enzo bersama dengan Ustadz yang sudah hadir malam ini. Nah, saya ingin tanya lagi nih ke Mas Enzo dulu deh, nanti baru ke Bu Jenderal ya. Mas Enzo, ini 3 tahun mengenyam pendidikan di pesantren begitu, kemudian akhirnya menjadi TNI. Sebenarnya motivasi awal Mas Enzo ini menjadi prajurit TNI itu apa sih, Mas? Kalau motivasi awal itu sudah sejak kecil sekali saya. Saya tuh punya foto saya tuh tahun 2008 yang seragam TNI yang 3 bintang yang dibeli di pasar itu di Indonesia tuh. Itu saya bawa ke Perancis itu. Jadi di sekolah saya itu waktu itu ada acara namanya karnaval. Itu maksudnya kayak kita. Ini ada fotonya ya, Mas ya? Itu. Wah. Ini umur berapa nih Mas Enzo? 2008 ini saya ingat sekali di Perancis. Masya Allah. Apa-apa yang membuat saya dari Mas kecil Enzo? Itu. Jadi awalnya itu dari cerita-cerita dari kakek saya dan juga dari keluarga kedua pihak, baik dari Perancis sama Indonesia. Karena baik di kakek saya di Perancis itu dia banyak cerita. Jadi setiap kita kumpul keluarga, kita punya kebiasaan di Perancis sama keluarga saya, keluarga allié. Jadi setiap kita makan malam tuh dinner ya, on dit dîner ya, en français. Jadi kita makan-makan cerita-cerita. Dan kebanyakan yang kita ceritakan tuh cerita sejarah keluarga kita dulu seperti apa. Nah kakek ini kan saksi sejarah lah. Kakek saya itu meninggal pada umur 96. Ya, lahiran 1918 nggak salah, saksi sejarah. Dan rata-rata sejarah yang disampaikan tuh berkaitan dengan konflik. Itu Perang Dunia I, Perang Dunia II. Jadi keluarga kami yang di Perancis tuh pada saat Perang Dunia I, seluruh laki-laki keluarga dia itu semua ikut perang. Pada saat itu kan masih konfliknya waktu itu kan Perancis lawan Jerman ya waktu itu. Singkat cerita kakek saya cerita bahwasanya memang pada zaman itu memang sulit kehidupannya. Bahkan di kota-kota itu hanya perempuan yang bekerja itu. Sampai semua laki-laki itu habis karena memang ke front. Mereka pergi perang. Dan miracle-nya ya atau mujizatnya tuh mereka semua kembali selamat. Seluruh laki-laki keluarga dia kembali selamat. Sama perang 4 tahun itu. Juga sama pas perang kedua zamannya Nazi Jerman. Waktu itu pas invasi ke Perancis. Kakak juga cerita dulu itu seperti apa. Sehingga buat saya itu sangat menarik dunia bidang militer. Apalagi saya waktu itu kan tinggal di Normandia. Kalau di Normandia itu ada sejarah yang luar biasa itu invasi Normandia. Itu sejarah Perang Dunia Kedua. Sehingga dari situ saya tertarik sekali, saya kecil. Cerita-cerita perjuang orang itu seperti apa. Memperjuangkan, merebutkan itu gimana tuh. Cerita saya sangat menarik. Dan juga di sisi keluarga di Indonesia juga sama. Mereka tuh, kalau kakek saya veteran dari Banten, di Pandeglang. Banyak cerita juga dulu zaman penjajahan Belanda seperti apa. Ustadz juga beliau, kakek saya, Ustadz juga. Masya Allah. Dengan sama ibu saya juga nunjukin. Ada dokumennya itu udah tua sekali tuh. Dokumen kertas tunjuk veteran Republik Indonesia yang ada fotonya kakek saya Ahmad Basuni. Dengan semua cerita yang diceritakan itu saya berkesan dan tertarik dalam bidang militer itu, terutama sejarah. Saya suka dengan sejarah. Dulu dari kecil saya sangat sering baca buku, sering research di internet tentang sejarah perang, bidang militer, mau itu pertempuran atau apa, ataupun juga tokoh-tokoh penting, mau itu nasional maupun luar negeri. Kalau nasional contohnya Kapten Pierre Tendean, pahlawan revolusi ya. Kemarin G30 PKI kan, jadiin itu, dirayain. Dan juga Danjen pertama Kopassus, Ijon Janbi. Yang darah Belanda tapi membela Indonesia. Dan juga banyak tokoh sekali, banyak sekali. Salah satu kakek saya juga termasuk. Dan juga tokoh luar negeri kayak Napoleon Bonaparte, Eisenhower, yang panglima perang sekutu pada saat perang kedua itu. Saya juga pelajarin mereka semua itu. Sehingga ya termotivasi lah dari kecil itu. Dengan saya pelajarin itu, sehingga saya menekat semua di tentara. Dan mulai perjuangan saya jadi tentara itu menyiapkan persiapan tuh secara fisik, mentalitas dan juga daya juang semua, karakter intinya. Maksud itu pada mulai SMP.
Kami itu awalnya atlet renang, habis itu atlet lari. Karena latihannya waktu itu di grup 1 Kopassus. Kami juga pelatih ada, karena kami tinggal di Cilegon kan. Jadi setiap pelajaran di sekolah, sore latihan. Oh terus latihan, istiqomah. Memang berat, tapi this is the point, itu intinya. Kita harus berjuangkan, 2 ikhtiar itu paling penting kita mencapaikan sesuatu. Emang nggak mudah, tapi mudah kalau kita punya hati yang sangat inginkan apa yang kita capai. Wow. Itu intinya. Jadi peran dari keluarga juga berpengaruh terhadap memotivasi Mas Enzo ini untuk jadi prajurit TNI dan juga dengan konsisten berlatih ya. Karena motivasi aja tidak cukup, harus benar-benar nyata dan juga tentunya pantas untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Masya Allah. Nah saya ingin tanya lagi ke Bu Dian nih, Ibu Jenderal ini sebagai wanita pertama ya Bu ya, betul ya, yang meraih pangkat Meijen atau Jenderal Bintang 2. Bagaimana sih Bu Dian ini melihat potensi mungkin taruni dan juga prajurit militer wanita lainnya untuk bisa meraih posisi tinggi seperti yang Ibu raih? Karena kami dapat info ini sampai saat ini Ibu masih satu-satunya ya Bu ya? Betul atau enggak Bu? Silahkan. Ya, jadi saya melihat memang saat ini kan sudah ada penerimaan di Akademi Militer itu untuk perempuan. Awalnya tahun 2000 berapa itu sebelum sekarang sudah ada penerimaan baru ya, Mas Enzo ya. Jadi kalau dulu sempat ada pemberhentian tuh, tapi sekarang selama 4 tahun, tapi sekarang dibuka lagi. Sudah ada mahasiswa di Akmil perempuan lagi. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan seperti yang lain. Kalau yang laki-laki itu akan menjadi danton, komandan peleton ya kalau di dalam pasukan. Dan setelah dia mendapat pangkat kapten menjadi komandan kompi. Mungkin ini juga bisa diterapkan kepada para taruni karena mereka juga mumpuni. Jadi kadang-kadang bapak-bapak itu suka berpikir bahwa ibu-ibu ini lemah gitu ya, tidak mampu seperti itu ya. Ditaruhnya di belakang bagian bawah, bagian urusan konsumsi, urusan pelayanan seperti itu. Padahal ibu-ibu itu bisa bekerja banyak. Di rumah pikirannya jalan, di kantor jalan, di pekerjaan di luar kantor dan di luar rumah juga jalan. Dan ibu-ibu itu lebih detail, ini yang suka dilupakan oleh bapak-bapak. Jadi saya berharap memang para prajurit TNI atau ibu-ibu rumah tangga juga itu bisa mendapatkan posisi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya ya. Karena kan ada kita harus memperjuangkan supaya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu artinya tetap kita mempertahankan gender sebagai wanita, gender laki-laki gitu ya, tetapi ada posisi-posisi yang sebenarnya bisa dipercayakan kepada wanita gitu ya. Dan saya berharap ini kerannya agak dibuka lebih besar. Kenapa? Karena potensi itu ada. Tapi saya juga pesan kepada para wanita generasi muda, jangan selalu berpikir, ya saya kan perempuan, ya saya kan tidak mampu. Itu akan jadi tidak mampu benar kalau kita selalu mengatakan bahwa kita tidak bisa. Sama seperti tadi saya lihat fotonya Mas Enzo, dia pakai bintang 3, insya Allah nanti jadi bintang 3 ya Mas Enzo, amin. Karena saya percaya ada namanya law of attraction. Law of attraction itu hukum tarik menarik. Kalau kita menginginkan sesuatu itu seperti apa, maka kita harus berada di lingkungan itu. Dulu saya ingin jadi jenderal, saya harus berteman dengan jenderal, baik-baik dengan jenderal gitu ya. Dan alhamdulillah saya bisa menjadi jenderal. Saya ingin jadi dokter, saya komunikasi banyak dengan dokter. Saya ingin jadi sarjana hukum, saya juga akhirnya mempelajari, oh hukum itu apa? Hukum militer itu apa, hukum kesehatan itu apa. Saya ingin belajar tentang biomedik, maka saya berteman dengan profesor biomedik. Jadi itulah law attraction. Ibu ingin menjadi apa? Ibu ingin jadi pelukis, ibu berteman dengan pelukis. Ibu ingin jadi penyanyi, berteman dengan penyanyi gitu ya. Nah seperti itu mungkin. Sama pengen jadi tentara, pakailah pangkat karnaval, pilihlah baju tentara gitu ya. Seperti itu. Jadi ibu-ibu juga saya pesan para generasi muda wanita jangan pernah merasa diri kita tidak mampu gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh
multi talenta Bu. Kemampuan kita itu lebih besar daripada bapak-bapak. Cuman itu kadang tidak dilirik karena kitanya sendiri sudah menarik diri duluan gitu. Jadi jangan menarik diri dulu ya. Berani tampil, berani untuk mengungkapkan bahwa kita mampu. Mungkin itu ya Mbak India dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Luar biasa. Boleh tepuk tangan. Jamaah sahabat jiwa. Kalau dari Ustadz Ransi ingin menanggapi nggak nih Ustadz? Tadi yang sudah disampaikan baik Mas Enzo maupun Bu Dian. Silahkan Ustadz. Ini tadi Bu Dian ada yang menarik. Jadi Islam itu tidak pernah mengekang perempuan. Ya, jadi kalau kita baca sejarah, Mas Enzo kan suka sejarah ya. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu kasta kedua Pak. Sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, suami itu menganggap istri sebagai sumur, dapur, kasur lah orang bilangnya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi Muhammad itu seorang suami yang pulang ngurusi diri sendiri, membantu pekerjaan istri, menjahit baju sobek sendiri, sendal putus dijahit sendiri, bantu ngurus anak, sayang sama istri. Nah itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti yang misalkan hanya kadang kita salah paham tentang kesetaraan gender itu banyak salah pemahaman ini Ibu ya. Seperti yang Ibu sampaikan. Memang ada pos-pos di mana perempuan itu harus tampil. Ya mungkin yang paling tidak diperdebatkan Pak, Bu, sahabat jiwa yang berbahagia, itu mungkin dokter spesialis kandungan. Betul. Mungkin sudah tidak perlu diperdebatkan, akan lebih baik yang memegang itu adalah seorang perempuan. Jadi hanya kalau bukan orang yang berprestasi yang menyampaikan Bu, kadang poin itu tidak didengar. Nah, ini karena beliau wanita pertama yang menjadi jenderal di Indonesia, terus dan masih satu-satunya. Mudah-mudahan beliau yang berprestasi ini bisa menginspirasi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau dari Ustadz Abi Maki, tanggapannya seperti apa Ustadz? Masya Allah, kalau saya melihat sosok Bu Jenderal ini, ada seorang sahabiyah namanya adalah Nusaibah. Bunda bisa cek nanti siapa itu Nusaibah. Di saat perang Uhud, semua pada lari karena melihat kekhawatiran yang terjadi. Justru wanita ini maju ke depan dan menjaga Rasulullah SAW. Mungkin inilah di saat berbagai macam kesulitan yang terjadi, tapi Bunda ini maju ke depan dalam artian untuk menjadi seseorang yang Masya Allah, taruni yang luar biasa, TNI yang luar biasa sehingga mencapai puncak yang luar biasa, jenderal. Jadi kalau digambarkan, saya hanya bisa mengatakan berkah untuk Bunda dan keluarga, juga berkah untuk rakyat Indonesia, dan berkah untuk kita semuanya menyaksikan tayangan ini Bunda. Allah barik fiik. Masya Allah. Mas Enzo terakhir nih Mas, mungkin pesan untuk sesama prajurit ya dalam rangka 80 tahun Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Silahkan, pesannya apa nih Mas? Sesuai slogannya ya, TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Ya bersifat profesional, realis, modern, adaptif semua. Buat saya harapannya diri saya sendiri juga meneruskan tongkat estafet TNI yang sebelumnya ke saya itu, atau zaman saya juga generasi saya itu agar lebih baik lagi ke depan. Memang setiap tantangan akan ada, pasti ada ujian. Tapi semua itu supaya kita harus siapkan, kita hadapi, kita tangani. Karena memang kita sebagai TNI garda terdepan ya. Sehingga kita harus selalu siap. Dan harapan saya juga rekan-rekan saya perjuangan TNI, apapun itu kita bersama-sama hadapi itu. Kita satu suara, kita satu institusi, dan juga harapan saya TNI ini ke depan makin besar, makin jaya, dan makin lebih baik lagi. Tahun ke depan akan lebih baik lagi. Itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Enzo dan terima kasih juga Ibu Dian sudah bergabung bersama dengan Renungan Jiwa pada malam hari ini. Baiklah sahabat jiwa, usai jeda pariwara berikut ini Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda dengan tauziah dari guru kita Ustadz Ransi Al-Indragiri. Kita akan mendengarkan nasihat beliau terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa.